Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memaparkan tentang membaca ide atau pokok pikiran. Yuk, sebelum kita membaca ide, tentu saja kita harus paham apa itu pengertian membaca ide. Dan menurut saya, kemungkinan Mas Mbak semua juga sudah memahami tentang membaca ide. Di sini saya mengambil tentang membaca ide menurut Tarigan 2008 halaman 120 adalah sejenis kegiatan membaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Kita harus sadar, sepanjang kehidupan banyak informasi yang kita manfaatkan berasal dari bacaan. Bagi banyak orang, koran dan penerbit-penerbit berkala merupakan sumber utama orang lain membaca buku-buku yang mereka beli. Tetapi sekarang kita itu membaca tidak harus di buku, di IG, di internet, di Facebook, di Mbah Google dan lain sebagainya. Banyak tema-tema atau membaca atau istilahnya kayak novel, kayak artikel, kayak esai dan lain sebagainya yang bisa dibaca seperti itu. Kita lanjutkan ya. Setelah kita memahami tentang pengertian membaca ide, kita akan tahu bagaimana manfaat membaca ide. Manfaat membaca ide antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan banyak manfaat bagi tercapainya tujuan membaca yang optimal dan mampu membawa kepada peningkatan berbahasa bagi pembacanya. Yang dimaksud itu ketika kita banyak membaca, tentu saja kita juga banyak manfaat yang kita dapat. Tidak hanya manfaat tentang ilmu pengetahuan, tetapi manfaat memperlancar juga ketika kita membaca. Ya kan? Manfaatnya sangat banyak sekali. Lalu yang kedua adalah dapat menemukan gagasan ide yang terkandung pada bacaan dengan cepat dan tanpa pembacanya secara keseluruhan secara detail. Jadi kalau kita memang sering membaca, kita akan cepat menemukan gagasan atau ide yang ada dalam bacaan tersebut. Yang ketiga, dapat menghemat waktu dan tenaga dalam membaca. Kalau kita sering membaca setiap hari, tentu saja akan menghemat waktu dan tenaga ketika kita membaca sebuah artikel atau apa saja. Oke ya, kita lanjutkan. Setelah manfaat, kita akan membahas juga tentang kriteria membaca yang baik. Kriteria membaca yang baik adalah pembaca yang baik harus tahu mengapa membaca. Kamu membaca karena apa? Karena saya tertarik dengan tema ini, yaitu apa? Tema tentang COVID yang sekarang ini menjadi trending topik seperti itu. Lalu pembaca yang baik harus memahami apa yang dibacanya. Jadi kalau kita membaca, kita juga harus memahami apa yang kita baca. Kalau kita temanya tentang COVID, kita juga harus memahami tentang COVID. Oh, COVID ini adalah virus yang mematikan ini dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya, pembaca yang baik harus menguasai kecepatan membaca. Kita memang juga harus berlatih. Ketika kita sering berlatih, tentu saja kecepatan pembacaan kita akan meningkat seperti itu. Jadi seperti itu. Lah gimana caranya Bu untuk bisa mengetahui kecepatan? Ya kita sering latihan, kita meniti, kita detiin berapa sih saya membaca satu halaman. Berapa detik, berapa menit, kita juga harus mulai mencoba atau mengobservasi tingkat kecepatan membaca kita seperti itu. Kita lanjut lagi tentang bagian bacaan yang mengandung ide pokok. Di sini menurut Sudarso 2001 64-65, ide pokok dapat ditemukan di semua bagian buku. Buku secara keseluruhan mempunyai ide pokok yang umum. Kemudian tiap bab mempunyai ide pokok yang agak spesifik. Setiap bab terbagi menjadi bagian bab yang mempunyai ide pokok yang lebih spesifik lagi dan setiap bagian bab terbagi menjadi paragraf yang mengandung ide pokok yang amat spesifik.
Nah, sekarang ide pokok biasanya akan tertera pada setiap buku yang meliputi beberapa bagian ide pokok, yaitu sebagai berikut. Ada ide pokok buku keseluruhan, maksudnya ide pokok buku keseluruhan kan setiap buku itu pasti ada beberapa bab, ya kan? Di situ pasti ada ide pokoknya. Lalu ide pokok bab, ya kan? Di dalam bab tersebut tentu saja ada ide pokoknya. Kemudian ide pokok padian sub-sub bab. Kan ketika misalkan bab tentang membaca efektif, di situ kan tentu saja ada ciri-ciri membaca efektif, jenis-jenis membaca efektif. Lah di situ yang dinamakan subbab. Lalu ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf itu ya di dalam subbab itu kan tentu saja ada paragraf. Nah, di situ paragraf tentu saja ada ide pokok yang akan dibahasnya. Itu tentang bagian bacaan yang mengandung ide pokok. Ya, mungkin bisa dipahami lah, itu kan mudah. Bagaimana cara membuat ide pokok? Cara membaca, maaf, bukan membuat tetapi membaca. Menurut Sudarso 2001-65, untuk mendapatkan ide pokok dengan tepat dan cepat, haruslah berpikir bersama penulis. Oleh karena itu, hendaknya mengikuti struktur dan gaya penulisannya. Dari pendapat ini bisa diperoleh informasi bahwa kita sebagai pembaca haruslah mengikuti struktur yang disajikan penulis dalam buku tersebut, sehingga kita dapat menemukan ide pokok tersebut. Nah, sekarang bagaimana menemukan ide pokok menurut Sudarso 2001-65? Adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendesak. Maksudnya apa? Dengan tujuan mendapatkan ide pokok secara cepat, jangan membaca kata demi kata, tetapi seraplah idenya dan bergeraklah lebih cepat. Tetapi jangan kehilangan pengertian. Bisa dipahami ya, kita nggak usah terlalu terburu-buru, tetapi juga tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat, setengah-setengah, sehingga kita bisa menyerap idenya. Hendaklah Anda membaca dengan cepat dan cepatlah Anda mengerti ide serta teruskan Anda membaca ke bagian lain. Jadi itu yang kedua itu kita juga harus latihan membaca. Kalau kita sering membaca, sering berlatih membaca, insya Allah membaca apa saja cepat. Anda harus melucut diri untuk cepat mencari arti sentral. Sentral itu utama. Hendaknya Anda kurangi kebiasaan menekuni detail kecil. Kebiasaan menekuni detail kecil itu yang dimaksud itu nggak usah yang ibaratnya ini dipahami dulu kelamaan. Cepatlah Anda bereaksi terhadap pokok suatu keterangan dengan cermat. Yang selanjutnya, Anda harus melakukan dengan cepat, tetapi Anda harus ingat terhadap kefleksibelan, sehingga cara membaca ada kalanya diperlambat. Jangan Anda terlalu cepat membaca di luar hal yang normal sehingga kehilangan pemahaman. Jadi kita harus kontrol, kita harus fleksibel, menyesuaikan kondisinya. Seperti itu ya. Kita lanjut. Apa itu? Pastikan bahwa Anda membaca lebih cepat daripada biasanya. Yang tidak layak diperhatikan hendaknya Anda pandang dengan cepat dan alihkan perhatian Anda ke pokok. Jangan Anda terlalu menghiraukan detail kecil. Selesaikan bacaan Anda tanpa membuang waktu. Jadi kita harus fleksibel juga, harus mengetahui kan gitu. Cepat Anda dapatkan sebuah pikiran pengarang, tetapi janganlah Anda tergesa-gesa sehingga mengakibatkan ketegangan. Ketegangan dan ketergesaan tidak akan membantu memahami dengan cepat. Jadi ketika kita itu tergesa-gesa dan hasilnya pasti tidak akan maksimal. Tentu saja akan lupa, tadi apa ya idenya dan lain sebagainya. Kita perlu berkonsentrasi dengan cepat dan tepat, terlihat penuh pada ide gagasan yang tercetak atau untuk sementara terlepas dari dunia luar. Kita harus konsentrasi dan fokus. Dengan demikian, jika kita mengikuti langkah-langkah yang dijabarkan di atas, kita akan dapat membaca suatu buku yang penuh minat dan menyelesaikan suatu bacaan seperti novel, majalah, atau buku dengan sekali baca pada suatu waktu, sehingga tidak terlambat. Selain itu,
kita juga dapat memahami dan mendapatkan ide pokok suatu bacaan seperti novel, buku, majalah, dan lain sebagainya dalam waktu yang singkat. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi pembaca yang tidak mempunyai banyak waktu untuk membaca suatu bacaan. Bisa dipahami ya, ini tentang pengertiannya, tentang manfaatnya, bagaimana cara menjadi pembaca yang baik, bagaimana cara membaca yang baik, dan lain sebagainya. Seperti itu ya, oke. Ini adalah contohnya, ini tentang masalah si miskin dan si kaya pernah menjadi perdebatan sengit di kalangan para sufi. Siapa yang lebih baik di antara keduanya? Si miskin yang sabar atau si kaya yang pandai bersyukur dan murah hati? Sebagai sufi seperti Haris al-Muhasibi dan Imam al-Ghazali memberikan keutamaan kepada si miskin, sedangkan sufi lainnya memberikan keutamaan justru kepada si kaya dengan merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi yang hartawan tapi dermawan semacam Ustadz Ibnu Affan Abdul Rahman Ibnu Auf. Sementara Ibnu Taimiyah membaharuan pramodern yang sangat kritis terhadap tasawuf, mengemukakan pemikiran baru bahwa masalah ini. Dalam buku bertajuk Al-Sufiyah wal Fuqara, Ibnu Taimiyah memberikan keutamaan bukan kepada si kaya atau si miskin, melainkan kepada orang yang lebih bertakwa di antara keduanya. Ini adalah contoh paragraf. Satu paragraf yaitu yang menjadi ide pokok adalah masalah si miskin dan si kaya pernah menjadi perdebatan sengit di kalangan para sufi. Seperti itu ya contohnya. Nanti Mas Mbak semua juga bisa melihat contoh-contoh seperti novel, buku, dan lain sebagainya. Tetapi biasanya kalau novel itu memang rata-rata orang tidak menyukai karena terlalu panjang, terlalu banyak sekali. Tentu saja yang biasanya yang lebih disukai para remaja saat ini itu membaca yang pendek-pendek seperti cerpen, puisi, dan lain sebagainya. Seperti itu ya, bisa dipahami materi tentang membaca ide. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya. Kita akhiri ya. Terima kasih paparan tentang materi membaca ide. Mudah-mudahan nanti lain waktu bisa membahas tema yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.